Berikut ini daftar beberapa tokoh atau figur bersejarah yang namanya diambil menjadi nama sebuah negara. Tokoh pertama adalah Christopher Columbus. Namanya diabadikan sebagai nama negara Kolombia, sebuah negara yang ada di benua Amerika Selatan. Kita semua mungkin sudah tahu kalau Columbus adalah pelaut asal Italia yang berlayar pertama kali ke benua Amerika di bawah bendera Kerajaan Spanyol. Setelah Kerajaan Spanyol berhasil menaklukkan wilayah ini pada abad 16, mereka memberinya nama Kolombia. Nama Kolombia lalu diadopsi menjadi Republik Kolombia yang berdiri pada tahun 1819. Republik Kolombia mencakup beberapa wilayah negara lain seperti Ekuador, Panama, Venezuela, sebagian negara Peru dan Brazil. Republik Kolombia lalu terpecah menjadi beberapa negara merdeka, tapi Kolombia tetap mempertahankan nama ini. Tokoh nomor 2 adalah Simon Bolivar. Namanya diabadikan menjadi nama negara Bolivia. Simon Bolivar mungkin tidak seterkenal nama Columbus, tapi ia sebenarnya merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Amerika Selatan. Simon Bolivar adalah panglima militer asal Venezuela yang memimpin perjuangan kemerdekaan di Amerika Selatan. Dia membebaskan banyak negara di Amerika Selatan dari Spanyol, seperti Venezuela, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Panama, dan Peru. Wilayah Bolivia berhasil dibebaskan dari kekuasaan kerajaan Spanyol oleh Antonio José de Sucre pada tahun 1825. Orang ini adalah teman dekat dari Simon Bolivar. Jadi untuk menghormati Bolivar, ia memberi nama negara baru itu dengan nama Bolivia. Tokoh ketiga adalah Musa bin Mbiki. Namanya diambil menjadi nama negara Mozambik, sebuah negara yang terletak di bagian tenggara negara Afrika. Musa bin Mbiki adalah seorang pedagang Arab yang pertama kali datang ke pulau itu lalu tinggal di sana. Nama Mozambik pada awalnya merujuk ke sebuah pulau karang kecil yang ada di dekat negara ini sekarang. Ketika penjelajah Portugis datang ke pulau ini pada akhir abad 15, memang sudah ada komunitas pedagang Arab yang tinggal di pulau ini selama berabad-abad. Portugis selanjutnya menguasai pulau ini dan juga wilayah daratan Afrika di sekitarnya, sehingga nama Mozambik kemudian dipakai secara lebih luas, tidak hanya untuk nama pulau, tetapi juga daratan benua di sekitarnya. Setelah negara Mozambik merdeka dari Portugis, nama ini masih tetap dipertahankan. Tokoh keempat adalah King Philip II. Namanya diambil menjadi nama negara Filipina. King Philip II adalah Raja Spanyol yang memerintah dari 1556 sampai 1598. Pelaut Spanyol pertama yang sampai ke Filipina adalah Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Wilayah ini kemudian jatuh ke dalam kekuasaan kolonial Kerajaan Spanyol. Pulau-pulau koloni Spanyol di sini pun diberi nama dengan Filipina. Setelah Filipina jatuh ke tangan Amerika dan meraih kemerdekaan, nama ini tetap dipertahankan. Tokoh kelima adalah Amerigo Vespucci. Ia adalah tokoh penjelajah, pedagang dan kartografer asal Italia yang bekerja di bawah Kerajaan Spanyol. Ia pernah berlayar beberapa kali menyusuri benua Amerika antara tahun 1499 hingga 1502. Ia adalah orang pertama yang menyadari kalau ternyata daratan Amerika adalah sebuah benua besar dan bukan bagian dari benua Asia, satu hal yang disalahpahami oleh Columbus sebelumnya. Di tahun 1507, seorang ahli geografi asal Jerman Martin Waldseemüller menggambar sebuah peta dunia versi baru yang memasukkan daratan ini sebagai benua dan memberinya nama Amerika. Dalam bahasa Spanyol, Amerigo memang diucapkan dengan bunyi Americo. Selain sebagai nama benua, Amerika juga diabadikan sebagai nama negara Amerika Serikat. Tokoh keenam adalah Raja Saud. Saud adalah ayah dari Muhammad bin Saud,
pendiri klan Bani Saud yang mendirikan negara Saudi pertama pada tahun 1744. Meskipun negara ini runtuh di tengah jalan, keturunannya yang kelima, yaitu Raja Abdul Aziz As-Saud, kelak mendirikan negara Arab Saudi modern. Nama negara Arab Saudi diambil dari klan yang didirikan oleh Muhammad bin Saud. Tokoh ketujuh adalah Kapten John Marshall. Ia adalah pelaut Inggris yang menjelajahi Samudra Pasifik. Ia sampai di sebuah pulau di Pasifik yang kemudian diberi nama Kepulauan Marshall pada tahun 1788. Kepulauan Marshall lalu meraih kemerdekaan pada tahun 1979 dan tetap mempertahankan nama ini. Tokoh kedelapan adalah Pangeran Maurits. Ia adalah penguasa Republik Belanda dari tahun 1585 hingga 1625. Pangeran Maurits adalah orang yang mengatur pemberontakan Belanda melawan Spanyol dan dikenal sebagai ahli taktik militer yang hebat. Pada tahun 1598, satu skuadron militer Belanda berlabuh di sebuah pulau di Samudra Hindia dan memberinya nama Pulau Maurits. Pulau ini sempat dikuasai oleh Belanda dan Inggris sebelum meraih kemerdekaannya pada tahun 1968. Negara ini masih mempertahankan nama Republik Mauritius dan memiliki populasi lebih dari 1 juta penduduk. Selain beberapa nama tadi, ada juga banyak tokoh agama Katolik yang kelak menjadi nama negara-negara kecil di Kepulauan Karibia. Di antaranya seperti Saint Lucy yang menjadi nama negara Saint Lucia, Saint Vincent yang jadi nama negara Saint Vincent and Grenadines, dan Saint Christopher yang jadi nama negara Saint Kitts and Nevis. Negara San Marino juga diambil dari nama tokoh Saint Maurinus. Di pantai barat benua Afrika, ada juga sebuah negara kecil yang bernama Sao Tome. Nama ini diambil dari nama Saint Thomas dari Portugal. Itu dia beberapa nama negara yang diambil dari nama orang atau figur sejarah tertentu. Jangan lupa melakukan subscribe dan menonton video kami yang lain.